Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini, di pertemuan 3 kita akan membahas yang namanya sistem atau komponen sistem informasi. Yang pastinya yang akan kita bahas untuk pertemuan ini, bagaimana kita membuat sistem, dan kita butuh beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Seperti yang Anda ketahui, seperti contoh adalah sistem untuk sistem informasi akademik di kampus. Dia di situ terdapat beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan dosen, kebijakan akademik, kebijakan mahasiswa itu mempunyai beda-beda. Yang untuk mahasiswa, mereka hanya bisa melihat data nilai dan menginputkan kuesioner untuk dosen. Tetapi untuk dosen hanya bisa mengupload sebuah nilai gitu. Tidak bisa mengubah nama, mengubah kelas. Kalau untuk akademik, dia bisa mengubah mata kuliah, bisa mengganti dosen satu ke mata kuliah yang lain, ataupun mahasiswa yang satu dipindahkan ke dosen yang lain. Itu kebijakan dari beberapa sistem informasi akademik yang ada di kampus, seperti itu. Nah, maka butuh sebuah komponen untuk membangun sistem tersebut gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa misalkan kita akan membangun rumah, maka butuh beberapa komponen, yaitu adalah materialnya, kemudian ada pegawai, kemudian ada sumber daya keuangan, kemudian ada manajemennya juga. Nah, itu adalah beberapa komponen. Contohnya adalah dalam membangun sebuah rumah. Yang sekarang kita bahas di sini adalah komponen untuk membangun sebuah informasi. Yang sudah saya sebutkan tadi adalah seperti sistem informasi akademik. Oke, di pertemuan ini itu ada arsitektur informasi, namanya capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi komponen informasi, mengidentifikasi komponen sistem informasi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang untuk memanipulasi sebuah inputan tadi atau memproses sebuah inputan tadi. Bisa prosedurnya berupa rumus atau formula, kemudian atau hak akses di dalamnya. Ini adalah disebut dengan prosedurnya. Kalau dalam sistem informasi akademik, prosedurnya itu apa? Berarti prosedurnya adalah tadi hak akses, dosen, pegawai, kemudian mahasiswa. Yang lainnya adalah sebuah manipulasi data atau penginputan, memproses sebuah data, yaitu kalau mahasiswa sudah milih mata kuliah ini, maka dia nggak bisa milih mata kuliah yang lain. Itu karena mata kuliah yang sudah dipilih adalah sudah memenuhi atau sudah maksimal dalam pengambilan SKS-nya. Seumpama mengambil SKS-nya untuk semester ini adalah 24 SKS, ya udah sudah memilih mata kuliah ini dari 1 sampai dengan mungkin ada 8 mata kuliah yang jumlahnya 24 SKS, ya mereka mau ngambil lagi sudah penuh. Nah, itu adalah formula atau rumusnya. Kemudian mata kuliah yang disediakan ya sesuai dengan semester yang berjalan gitu. Kalau sekarang adalah semester genap, berarti Anda bisa mengambil
hanya mata kuliah di semester genap, semester ganjil tidak bisa diambil. Contohnya seperti itu adalah sebuah prosedur. Bahkan juga bisa berupa formula. Formula berarti seperti kalau kita menginputkan nilai 80, nanti keluarnya adalah nilai B gitu. Kalau 85 nilai A, itu ada sebuah prosedur yang otomatis akan muncul konversi dalam angka menjadi huruf. Kemudian ada komponen jaringan dan komunikasi. Nah, di komponen jaringan dan komunikasi di sini adalah sistem tidak mungkin akan digunakan untuk sendiri gitu. Ya, walaupun ada, tapi itu akan kurang bermanfaat. Tapi sistem yang baik adalah bisa digunakan secara bersama-sama. Karena sebenarnya sistem itu penginputan sebuah data itu tidak hanya dilakukan dalam satu tempat. Kita bisa menginputkan data di beberapa tempat. Ya, sama dengan Anda mengirim sebuah kuesioner. Nah, Anda mengirim sebuah kuesioner tidak harus berangkat di kampus, tapi Anda bisa melalui di rumah, Anda bisa mengisi kuesioner tersebut. Nah, berarti sistem itu harus berbasis jaringan yang dimanapun, kapanpun, selama ada akses, itu bisa masuk ke dalam sistem tersebut, dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Jadi di situ adalah komponen jaringan. Kemudian selain itu komponen jaringan penginputan datanya tidak hanya dilakukan di dalam satu tempat. Contohnya di data kependudukan. Data kependudukan diinputkan oleh kelurahan atau desa. Setelah itu diinputkan, maka langsung tersinkron dengan data capil gitu kan. Jadi seorang yang mau mengubah domisili melalui di kelurahan, kemudian tinggal di capil meminta pengesahan, diambil di sana. Tidak lagi bagian capil menginputkan data kembali, karena sudah diinputkan dalam satu tempat dan itu akan mempengaruhi seluruhnya. Kemudian komponen berikutnya adalah basis data. Nah, di sini basis data itu tempat untuk menyimpan sebuah inputan data atau hasil dari proses, berarti output. Itu disimpan di dalam basis data. Basis data kita umpamakan adalah wadahnya untuk menampung sebuah informasi yang nantinya akan diolah, digunakan untuk menganalisa dan sebagainya. Karena basis data kalau kita kalau tidak ada di dalam sistem, kita akan kesulitan. Seumpama yang data sudah diinputkan di satu tempat, mereka tidak bisa mengambil lagi di tempat lain. Kita harus ke satu tempat itu lagi di tempat yang awal. Nah, itu akan mempersulit. Padahal tujuannya adalah sistem informasi adalah memudahkan manusia dalam bekerja. Ya, ini memang basis data wajib harus ada gitu. Kemudian di itu ada user, orang. Di sini user adalah orang. Orang itu juga penting karena di dalam membuat sistem itu butuh beberapa orang. Kalau saya klasifikasikan, itu ada programmer, ada tim analis, ada tim penguji, kemudian ada end user atau pengguna terakhir. Yaitu minimal orang itu harus ada. Programmer akan menerjemahkan dari seorang analis. Analis berarti mereka menganalisa kebutuhan untuk end user seperti apa, kemudian kebutuhan nanti sistemnya yang akan berjalan seperti apa, itu dibuat oleh seorang analis, tim analis, kemudian diterjemahkan dengan bahasa pemrograman, yaitu seorang programmer. Seorang programmer di situ tidak hanya programmer coding membuat sistem, tapi ada programmer basis data. Mereka saling berkomunikasi. Kemudian di situ tadi ada tim tester sistem. Nah, tester sistem itu sebenarnya boleh digunakan end user juga boleh,
atau level di atasnya end user. Artinya seperti kalau di informasi akademik, testernya adalah pemangku di bidang pegawai, ada di bidang kemahasiswaan, ada perwakilan dari dosen. Nah, itu adalah tester. Mereka mencoba menggunakan sistem tersebut. Tester sudah bilang yes. Setelah itu end user akan melihat data menggunakan sistem itu gitu. Ternyata setelah berapa kali penginputan data yang ke 500, data itu sistem informasi itu akan hang gitu kan, tidak bisa digunakan gitu. Nah, ini adalah kewajiban end user untuk melaporkan bahwa entah itu perangkat keras, entah itu perangkat lunaknya, itu menyebabkan sistem itu tidak bisa digunakan. Maka dibutuhkan end user, karena end user akan terlibat terus di dalamnya. Kalau tester dia mungkin hanya 2 kali aja, tapi end user sampai berkali-kali dalam menggunakan. Maka penting end user itu harus ada di dalam pembuatan komponen informasi itu. Oke. Kemudian lebih cenderung kepada arsitektur informasi. Berbagai istilah yang sama, ada arsitektur teknologi informasi, ada arsitektur sistem informasi, ada infrastruktur teknologi informasi. Ya. Arsitektur informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang dipilih. Ya, suatu teknologi informasi itu mempunyai sebuah arsitektur. Ya, hampir sama dengan komponen, sebenarnya hampir sama dengan komponen sistem informasi gitu. Arsitektur untuk membangun itu, maka dibutuhkan ada jaringan, kemudian ada perangkat keras, perangkat lunak gitu. Nah, itu salah satunya adalah arsitektur informasi. Karena informasi bagaimana? Ya, supaya bisa tersampaikan kepada si penerima melalui beberapa jalan, yaitu menggunakan sistem atau secara langsung, yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang arti sistem informasi manajemen. Ya, contoh arsitektur informasi. Nah, ini ya. Barusan ada basis data, ada jaringan. Nah, di sini ada jaringan juga. Di bagian sini juga ada jaringan. Ini mungkin jaringan cabang A, kantor cabang A, kemudian ada pabrik gitu. Pusatnya pabrik mengolah sebuah data. Di situ diproduksi, disimpan dalam database, kemudian masuk ke dalam jaringan, dan jaringan itu akan dikelola oleh keuangan. Bagaimana pabrik itu bisa berjalan, penyembelihan dananya seperti apa, mendapatkan income berapa, itu akan kelihatan di situ. Kemudian juga ke dalam kita sebarkan ke kantor cabang. Kantor cabang akan memberikan informasi kepada kantor pusat, yaitu di sini adalah pabrik. Oke, Anda bisa mencontohkan lagi nanti contoh-contoh perusahaan yang lain yang seperti ini, contoh arsitektur informasi pada perusahaan yang lainnya. Oke, arsitektur teknologi untuk arsitektur informasi ada tersentralisasi, desentralisasi, ada client dan server. Tersentralisasi, contohnya mungkin ada gambar di sini. Arsitektur tersentralisasi lah, berarti ada sebuah server yang digunakan untuk beberapa
sini ada terminal. Di sini mungkin beberapa entah itu perusahaan, entah itu orang itu menggunakan data-data itu gitu. Mereka mengacu pada satu mainframe adalah server di sini. Satu server, dimana kalau satu servernya ini mengalami kerusakan, ya semua orang yang menggunakan tidak bisa menggunakan sistem itu dengan baik karena servernya rusak gitu. Nah, maka di sini kelemahannya, jika satu titik server ini rusak maka error semua, atau satu server ini mengalami kesalahan data, semua akan salah data semua. Ini adalah tersentralisasi. Desentralisasi itu sebenarnya sudah ada server, tetapi di beberapa kantor cabang atau di beberapa klien itu dia mengelola data sendiri sebenarnya. Setelah dikelola baru disimpan atau dikirimkan ke server. Ya, jadi tidak semua tergantung pada server. Kalau servernya error, nggak masalah, mereka masih bisa menggunakan dengan baik. Setelah itu baru disinkronkan ke dalam server. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini mungkin yang banyak digunakan di Indonesia adalah desentralisasi gitu. Menurut saya seperti itu. Seumpama ujian nasional secara online ini, sebenarnya kalau kita mengakses kepada satu server itu akan berat sekali, padahal seluruh sekolahan se-Indonesia itu pasti server mengalami beberapa kendala, nanti bisa jebol karena diakses oleh beberapa orang banyak dalam waktu yang sama. Maka menurut saya kalau menggunakan sistem itu harus kita kelola sendiri di dalamnya dulu. Setelah itu baru setelah berapa menit dikirimkan kepada data server, disimpan ke dalam server. Ya, keburukannya atau kejelekannya, kekurangannya ini kalau di PC atau di kantor cabang itu mengalami error, rusak sebelum disimpan, itu data itu hilang gitu. Maka sistem juga tidak bodoh, dia akan membuat penyimpanan secara otomatis mungkin dalam durasi 5 menit sekali langsung disimpan secara otomatis, walaupun si pengguna itu tidak melakukan penyimpanan, tapi secara otomatis akan tersimpan atau terrecord dulu gitu. Mungkin belum di send tapi terrecord dulu datanya. Oke, seperti itu. Ini sama sistem terdistribusi, desentralisasi seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ada client server. Di sini client server berarti ada server sendiri, dan di situ mereka memang benar-benar sebagai dedicated server, artinya hanya menyimpan data. Dia tidak melakukan sebuah proses dan sebagainya. Yang melakukan proses adalah di bagian klien. Klien itu mendapatkan data dari mana? Dari server. Jadi server diambil datanya, masuk ke klien, diolah, kirimkan lagi ke server gitu. Data apa yang hasil olahan dari klien? Nah, ini adalah server. Nah, ini ada basis data terpisah sendiri, di sini basis sendiri gitu. Ya, yang bagus seperti ini. Di server itu tidak menyimpan basis data juga, tapi basis data itu harus di luar dari server, karena kalau servernya mengalami jebol, rusak dan sebagainya, tidak mempengaruhi basis data. Basis data kita bisa backup melalui komputer yang lain. Ya, oke. Ada evaluasi. Ya, ini adalah evaluasinya atau pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Ada komponen menjadi antar komponen, maksud saya antar komponen
menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sistem, karena semua komponen sistem informasi saling terkait guna kelancaran ini suatu transaksi atau pertukaran data. Ya, buatlah rancangan komponen sistem informasi pada suatu perusahaan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa arsitektur, ada di situ ada arsitektur hampir sama dengan membangun sebuah sistem itu menggunakan komponen apa, itu masuk ke dalam arsitektur. Nah, sekarang buatlah rancangan komponen sistem informasi pada suatu perusahaan. Mungkin ini bisa dikumpulkan 3 hari ke depan setelah hari ini Anda membaca video ini. Oke, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke dalam grup kelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.